Siapa nih guru-guru di kelas yang bolak-balik terpotong waktu pelajarannya karena harus menegur anak-anak? Terkadang yang membuat tugas kita sebagai pendidik menantang karena bukan saja kita harus mengajarkan kepada anak-anak pengetahuan ataupun keterampilan, kita juga bertanggung jawab dalam mengelola perilaku-perilaku yang ada di dalam kelas. Tentu saja sebagai guru kita ingin anak-anak kita taat, nurut, dan aktif berpartisipasi di kelas. Namun pada kenyataannya kita masih banyak menemui perilaku-perilaku yang memerlukan didikan. Sebagai guru yang adalah penuntun kehidupan, tugas kita bukan saja mengajarkan pengetahuan. Kita juga adalah teladan yang membangun perilaku dan karakter anak di dalam kelas. Dalam video ini kita akan bahas 5 cara praktis bagaimana membangun perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten-konten kita dapat membuat kelas teman-teman sekalian makin inspiratif. Kalau anak-anak tidak bisa membaca, kita ajar mereka membaca. Kalau anak-anak nggak bisa berhitung, kita ajar mereka berhitung. Kalau anak-anak tidak bisa berperilaku baik, apakah kita mengajar mereka untuk berperilaku baik, atau kita justru memberikan hukuman? Biarlah pertanyaan ini menjadi refleksi dan renungan kita bersama, bahwa ternyata perilaku dan karakter itu memang harus dengan sengaja dibentuk dan dibangun. Berikut adalah 5 cara praktis di mana kita dapat mulai membangun perilaku-perilaku yang kita harapkan di dalam kelas. Yang pertama, komunikasikan ekspektasi perilaku di awal kelas dan secara berkala di setiap pelajaran. Langkah ini penting untuk dilakukan, terutama apabila kita memulai kelas kita yang baru. Karena ini akan menjadi kesepakatan kelas di mana perilaku yang diharapkan maupun tidak diharapkan sama-sama diidentifikasi. Penting untuk membuat perilaku-perilaku ini menjadi perilaku-perilaku yang terlihat dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Kita dapat memulai dengan bertanya kepada anak-anak pertanyaan-pertanyaan berikut. Kelas seperti apa sih yang kamu harapkan? Kelas seperti apa yang kondusif untuk membantu kamu dalam belajar? Hal-hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan dan tidak kita lakukan untuk dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik? Apa yang kamu harapkan dari teman-temanmu pada saat pembelajaran berlangsung? Apa yang kamu harapkan dari gurumu agar kamu dapat belajar lebih baik? Serta berbagai pertanyaan-pertanyaan arahan lainnya, di mana kita sama-sama dapat mengidentifikasi perilaku apa yang diharapkan dan perilaku apa yang tidak diharapkan. Setelah perilaku-perilaku ini dirumuskan, maka ini menjadi kesepakatan kelas bersama. Dan jangan lupa, sebagai seorang guru, terkadang kita memang harus mengulang-ulang ekspektasi kelas ini dalam kelas. Pastikan secara reguler Anda menyampaikan ekspektasi perilaku ini di dalam pembelajaran Anda secara konsisten. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah letakkan kesepakatan kelas ini di tempat yang tampak di dalam kelas. Yang kedua, berikan instruksi yang jelas. Dalam hal ini artinya adalah spesifik, dapat diobservasi, dan berurutan. Terkadang anak-anak tidak melakukan apa yang kita katakan bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak tahu. Memberikan instruksi untuk fokus di pembelajaran terkadang masih terlalu abstrak bagi anak-anak. Memberikan instruksi seperti semua mata melihat ke halaman 60, kerjakan bagian A nomor 1 itu lebih jelas dan spesifik bagi anak-anak ketimbang mengatakan tolong fokus di pembelajaran. Untuk itu, kita harus memberikan kepada anak-anak sekali lagi instruksi yang spesifik, dapat diobservasi dan berurutan. Contohnya, daripada mengatakan apakah kalian semua sudah siap memulai pelajaran, kita dapat mengatakan kepada anak-anak, saya minta semuanya untuk duduk di meja, siapkan buku pelajaran hari ini, semua mata ke depan dan duduk yang tegak. Contoh lainnya adalah daripada kita mengatakan jangan ganggu temanmu, kita bisa mengganti dengan instruksi semua tangan di atas meja, tidak ada yang memegang teman ataupun benda yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh instruksi yang lebih spesifik, dapat terlihat, dan berurutan. Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan anak-anak kita tidak mengikuti instruksi kita di kelas bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena instruksi kita sendirilah yang kurang jelas bagi mereka. Cara yang ketiga adalah melakukan pendisiplinan dengan konsisten. Ya, konsistensi adalah kunci dalam membangun perilaku dan karakter. Tanpa konsistensi, pasti tidak akan ada perilaku yang terbentuk.
Selain membantu dalam proses pembentukan perilaku, konsistensi juga dapat membuat anak-anak merasa aman di kelas Anda. Karena mereka tahu apa yang Anda katakan pasti akan Anda lakukan. Apabila guru selalu melakukan apa yang menjadi ekspektasi dan kesepakatan kelas, maka anak-anak juga akan dapat memahami dan melakukannya dengan konsisten. Misalnya, kita mengajarkan anak-anak untuk menyiapkan buku dan duduk yang tegak sebagai tanda mereka siap memulai pembelajaran. Maka pastikan sebagai guru Anda selalu memberikan ekspektasi ini di awal kelas, meminta mereka untuk menyiapkan buku dan duduk yang tegak, serta menanti semua anak-anak untuk melakukannya sebelum memulai pembelajaran. Dengan konsistensi seperti ini, maka perilaku tersebut akan lebih mudah terbentuk. Konsistensi juga bicara tentang kesesuaian apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan. Misalnya kita mengatakan kepada anak-anak bahwa hari ini adalah hari terakhir pengumpulan tugas, maka benar-benar lakukanlah itu pada anak-anak. Artinya jangan gertak sambal ya, dengan itulah anak-anak akan percaya kepada apa yang kita katakan. Walaupun terkadang kita lelah dan terkadang kita kejar-kejaran dengan waktu, upayakan untuk selalu konsisten dengan apa yang kita katakan dan kita sepakati bersama. Ingat, dengan konsistensi, perilaku dan karakter baru akan terbentuk. Yang keempat adalah melakukan pendisiplinan dengan tegas kepada semua anak tanpa terkecuali. Apa maksudnya? Terkadang kita sudah cukup puas apabila kebanyakan anak melakukan apa yang kita katakan. Misalnya kita punya 30 anak di kelas, 25-27 anak sudah siap, mungkin hanya 2 atau 3 yang bermain sendiri. Terkadang sebagai guru kita cukup puas dan akhirnya kita membiarkan 2 atau 3 anak tersebut untuk berbicara sendiri dan melanjutkan dengan 27 anak lainnya yang mau memperhatikan. Namun Bapak Ibu sekalian coba pikirkan sama-sama, apabila kita meneruskan perilaku ini, apa yang terjadi pada 2-3 anak tersebut? Dan apa efek yang dilakukan oleh 2-3 anak tersebut kepada seluruh teman-teman lainnya? Apabila ada anak-anak lain yang melihat bahwa kita membiarkan 2 atau 3 anak tidak melakukan seperti apa yang kita katakan, maka anak-anak lain akan melihat bahwa ada ruang fleksibilitas. Dan kemungkinan besar anak-anak lainnya akan mengikuti secara perlahan 2-3 anak yang tidak berperilaku seperti yang kita harapkan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apabila kita memberikan instruksi kepada anak-anak di dalam kelas, pastikan 100% anak-anak mengikuti apa yang Anda katakan dengan baik. Dengan beginilah kita mendorong yang namanya ekspektasi dan perilaku dengan tegas, sekaligus kita menunjukkan kepada anak-anak bahwa perilaku dan karakter ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kelas kita. Para pendidik, kita juga harus ingat bahwa apa yang kita biarkan terjadi di dalam kelas, lambat laun juga akan menjadi budaya kelas. Oleh karena itu, ekspektasi perilaku dan karakter itu menjadi sebuah ekspektasi yang harus dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Yang kelima dan yang terakhir adalah mengembalikan setiap perilaku yang terjadi kepada nilai yang disepakati. Tentunya kita ingin anak-anak melakukan sesuatu bukan hanya karena mereka mau imbalan ataupun takut dengan hukuman. Kita mau mereka menyadari ada nilai-nilai yang dibangun dari setiap perilaku dan kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Langkah ini sering dilupakan. Sebagai guru, kita memberikan reward ataupun memberikan hukuman tanpa memberikan penjelasan mengapa dan apa nilai yang dibangun dari perilaku tersebut. Kita harus dengan sengaja dan terus-menerus membangun dan mengembalikan setiap perilaku-perilaku tersebut kepada nilai yang sedang dibangun. Contohnya anak yang datang terlambat. Jangan hanya kita menekankan pada konsekuensi keterlambatannya, tetapi ingatkan juga kepada anak-anak bahwa datang tepat waktu adalah nilai bertanggung jawab. Dan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita mulai dari datang tidak terlambat. Nah, kira-kira langkah-langkah apa lagi ya yang para edukator sekalian sering lakukan untuk membangun karakter dan perilaku? Share juga di kolom komentar ya. Dan apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa inspirasi pendidik lainnya dengan cara membagikan video ini kepada mereka. Bersama-sama kita bangun profil pelajar Pancasila, karakter yang kuat, nilai-nilai yang baik di anak-anak didik kita. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten-konten kita dapat membuat kelas teman-teman makin inspiratif. Cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat belajar dan selamat menginspirasi.